Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, dihadapkan pada tantangan besar menjelang putaran kedua Liga 1 Indonesia 2024-2025. Salah satu pekerjaan rumah yang mendesak adalah meningkatkan produktivitas target man dalam skuad Green Force. Masalah ini muncul karena target man yang dimainkan selama putaran pertama gagal memenuhi ekspektasi dalam hal mencetak gol. Beruntungnya, para gelandang Persebaya mampu mengisi kekosongan tersebut dengan mencetak gol-gol penting yang mengantarkan timnya memimpin klasemen sementara Liga 1. Meski Persebaya dikenal sebagai salah satu tim paling produktif di kandang, kontribusi gol dari sektor depan masih menjadi perhatian. Sebagian besar gol justru datang dari para pemain lini tengah. Saat ini, Mohamed Rashid menjadi top skor klub dengan torehan 6 gol. Ia berbagi pencapaian tersebut dengan Flavio Silva, yang juga mencatatkan 6 gol. Menariknya, Flavio, yang merupakan target man alami, justru mencetak sebagian besar golnya saat dipasang sebagai pemain sayap kanan. Dalam peran tersebut, ia berhasil menyumbangkan 5 gol sepanjang putaran pertama. Kondisi ini menyoroti perlunya penambahan pemain di posisi target man atau striker murni pada bursa transfer paruh musim. Dengan tambahan amunisi di lini depan, diharapkan Persebaya dapat lebih efektif memanfaatkan peluang dan mempertahankan dominasi mereka di Liga 1. Paul Munster kini harus memanfaatkan jendela transfer paruh musim untuk memperkuat lini serang timnya. Beberapa opsi striker murni di Liga 1 yang memiliki catatan impresif dapat menjadi solusi. Pemilihan pemain yang tepat tidak hanya akan membantu mengatasi masalah produktivitas, tetapi juga memberi variasi taktik yang lebih kaya bagi Persebaya dalam mengarungi putaran kedua musim ini. Kesempatan ini adalah momen penting bagi Munster untuk membangun keseimbangan antara lini tengah dan depan, memastikan target man mampu menjalankan perannya dengan maksimal. Dengan demikian, Green Force bisa lebih percaya diri menghadapi paruh kedua kompetisi dan terus mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen. Berikut opsi striker house goal yang dapat direkrut oleh Persebaya Surabaya di putaran kedua Liga 1 musim ini yang telah dirangkum oleh Raftel Sport. 1. Dalberto. Mengamankan tanda tangan Dalberto Luanbelo dapat menjadi langkah strategis sekaligus sensasional bagi Persebaya Surabaya. Striker andalan Arema FC tersebut dikenal sebagai mesin gol yang berbahaya, menjadikannya incaran ideal bagi Green Force untuk memperkuat lini serang mereka di putaran kedua Liga 1 Indonesia 2024-2025. Dalberto sejauh ini telah mencatatkan 9 gol di Liga 1, menjadikannya salah satu striker paling produktif di kompetisi. Jika Persebaya berhasil memboyongnya, tidak hanya potensi meraih gelar semakin besar, tetapi juga rivalitas dengan Arema FC, yang sudah lama menjadi musuh bebuyutan, akan semakin memanas. Situasi ini mengingatkan pada transfer ikonik Luis Figo dari Barcelona ke Real Madrid yang sempat menghebohkan dunia sepak bola. Kehadiran Dalberto di lini depan Persebaya diyakini akan memberikan dampak signifikan. Dengan performanya yang konsisten, Dalberto dapat menjadi solusi atas tantangan produktivitas gol yang masih menjadi perhatian utama tim asuhan Paul Munster. Kombinasi Dalberto dengan Mohamed Rashid dan Flavio Silva bisa menciptakan serangan yang lebih variatif dan mematikan. Namun, proses transfer ini tentu tidak mudah. Rivalitas antara Arema FC dan Persebaya bisa menjadi penghalang utama. Selain itu, harga Dalberto yang diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah menurut pasar transfer menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen Persebaya. Hingga saat ini, Green Force belum secara resmi mengumumkan pemain baru dalam bursa transfer paruh musim. Nama Stefano Lillipali dari Borneo FC memang menjadi perbincangan hangat, tetapi perpindahan tersebut masih dalam tahap spekulasi. Jika Persebaya serius ingin mendominasi Liga 1, mengincar Dalberto bisa menjadi keputusan strategis yang berani. Langkah mendatangkan Dalberto tidak hanya akan memperkuat skuad, tetapi juga memberikan sinyal tegas bahwa Persebaya siap bersaing hingga akhir musim. Dengan dukungan penuh dari para bonek dan bonita, transfer ini bisa menjadi tonggak sejarah bagi klub dalam perjalanan mereka meraih gelar juara Liga 1. 2. Marius Ogboe. Marius Ogboe, penyerang andalan Persita Tangerang, menjadi salah satu opsi menarik untuk memperkuat lini depan Persebaya Surabaya pada putaran kedua Liga 1 Indonesia 2024-2025. Pemain asal Yunani ini tampil impresif dengan torehan 7 gol, menjadikannya salah satu nama dalam daftar top skor kompetisi sejauh ini. Pada usia 30 tahun, Ogboe berada di puncak kematangan karirnya. Postur tubuhnya yang menjulang setinggi 188 cm membuatnya sangat efektif dalam duel udara, terutama di area kotak penalti lawan. Kemampuan tersebut akan menjadi senjata tambahan yang penting bagi Persebaya, khususnya saat menghadapi lawan dengan pertahanan kokoh.
Selain sebagai penyerang tengah, Ogboe juga fleksibel bermain di posisi sayap kanan maupun kiri. Karakteristik ini sesuai dengan kebutuhan pelatih Paul Munster, yang kerap memprioritaskan pemain serba bisa dalam strategi taktisnya. Dengan fleksibilitas tersebut, Ogboe dapat menjadi pilihan utama untuk memperkuat variasi serangan Green Force, baik sebagai target man maupun winger. Harga pasar Marius Ogboe yang diperkirakan mencapai 2,17 miliar rupiah menjadi investasi yang layak bagi Persebaya, mengingat performanya yang konsisten. Dengan statistik yang menjanjikan dan kemampuan adaptasi di berbagai posisi, Ogboe dapat menjadi solusi bagi Persebaya yang masih berjuang meningkatkan efektivitas lini serang. Hingga saat ini, Persebaya belum meresmikan perekrutan pemain baru pada bursa transfer paruh musim. Namun, mendatangkan Ogboe bisa menjadi langkah strategis yang tidak hanya memperkuat tim, tetapi juga memberikan keseimbangan antara serangan udara dan permainan kombinasi. Jika Ogboe bergabung, potensi kolaborasinya dengan pemain seperti Flavio Silva dan Mohamed Rashid dapat menciptakan lini serang yang lebih dinamis dan sulit diprediksi. Dengan dukungan Bonek dan Bonita, kehadirannya dapat memperbesar peluang Persebaya untuk terus bersaing di papan atas klasemen Liga 1 dan merebut gelar juara musim ini. 3. Lulinha. Lulinha, penyerang andalan Madura United, muncul sebagai opsi menarik bagi Persebaya Surabaya untuk memperkuat lini serang mereka pada putaran kedua Liga 1 Indonesia 2024-2025. Dengan torehan 9 gol, Lulinha kini berada dalam jajaran top skor Liga 1, menjadikannya salah satu striker paling produktif musim ini. Madura United, yang saat ini terpuruk di dasar klasemen Liga 1 dan menghadapi ancaman degradasi, bisa saja kehilangan pemain kuncinya seperti Lulinha. Persebaya dapat memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan peluang bagi Lulinha untuk bergabung dengan tim yang tengah memimpin klasemen dan memiliki ambisi besar merebut gelar juara. Kehadiran Lulinha di Gelora Bung Tomo tidak hanya akan memperkuat lini depan Green Force, tetapi juga menyelamatkan potensi luar biasa penyerang Brasil tersebut dari keterpurukan bersama timnya saat ini. Selain itu, keberadaan dua mantan pemain Madura United di Persebaya, yakni Malik Rizaldi dan Francisco Rivera, dapat menjadi keuntungan tambahan. Kedekatan mereka di dalam dan luar lapangan akan mempermudah proses adaptasi Lulinha dan mempercepat sinkronisasi dalam strategi permainan tim. Namun, untuk merekrut Lulinha, Persebaya harus menyiapkan dana sekitar 3,04 miliar rupiah, sesuai estimasi nilai pasarnya di Transfermarkt. Jika harga tersebut dianggap terlalu tinggi, manajemen dapat mempertimbangkan opsi peminjaman hingga akhir musim sebagai solusi yang lebih ekonomis. Kolaborasi antara Lulinha dan pemain-pemain seperti Flavio Silva, Francisco Rivera, serta Mohamed Rashid berpotensi menciptakan lini serang yang sangat tajam. Kemampuannya untuk mencetak gol dari berbagai situasi, baik melalui permainan terbuka maupun bola mati, akan menjadi tambahan berharga bagi taktik Paul Munster. Dengan dukungan penuh dari Bonek dan Bonita, serta potensi lini serang yang lebih agresif, kehadiran Lulinha bisa menjadi langkah strategis untuk memastikan Persebaya terus mendominasi persaingan di Liga 1 dan membawa pulang trofi juara musim ini.